Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mukramin, amma ba'd. Ma'asyal muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Agung Kemayoran Surabaya, dan segenap pemirsa TV 9 Santun Menyejukkan yang saya hormati. Tentu kita ingin selalu mendapatkan kebahagiaan. Nggih napa nggih? Ingin selamat dunia dan akhirat. Nggih. Pasti kita ingin selamat. Selamat dunia dan selamat di Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, yang dapat menyelamatkan kita itu adalah akidah yang lurus, syariah yang benar, dan akhlak yang mulia. Ini yang akan menyelamatkan kita. Akidah yang lurus itu bagaimana? Yaitu akidah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai kepada kita melalui para ulama mujtahidin. Nah, akidah yang lurus itu al-firqah an-najiyah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Napa Bu? Ahlus sunnah wal. Coba di halaman 14 kita akan membaca perumus ahlus sunnah wal jamaah di bidang akidah. Halaman 14. Siapa yang kemudian merumuskan akidah ahlus sunnah wal jamaah, merumuskan kembali kalau asal ajarannya itu dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika banyak orang yang sudah menyelewengkan akidah ahlus sunnah wal jamaah, ada ulama yang kemudian tegar dan teguh untuk menghidupkan kembali akidah ahlus sunnah wal jamaah. Disebutkan bahwa oleh sebuah kitab Tathhirul Janan wal Lisan, bahwa annal murad bi ahli sunnati haitsu utliqu atba'u Abil Hasan al-Asy'ari wa Abi Mansur al-Maturidi, bahwa ahlu sunnah itu kalau kemudian diucapkan itu siapa maksudnya? Atba' Abil Hasan al-Asy'ari, pengikut Abil Hasan al-Asy'ari dan Abi Mansur al-Maturidi. Kenapa? Karena waktu itu sedang bergejolak di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Waktu itu banyak mengikuti aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu artinya i'tizal, menyendiri, memisahkan diri, yang didirikan oleh Wasil bin Atha, yang ketika ngaji kepada
Syekh Imam Hasan Al-Basri, dia i'tizal, dia menyendiri, tidak mengikuti kepada gurunya, akhirnya dikenal dengan Mu'tazilah. Ciri-cirinya ajaran beliau itu, Mu'tazilah itu adalah mendahulukan akal daripada nakal, mendahulukan rasio otak daripada nas Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Hasan Al-Basri ini adalah beliau Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari, lahir di Basra. Lahir di mana, Pak? Di mana Basra itu? Di Irak, nggih, di Basra. Lahir di Basra pada tahun 260 Hijriah atau 874 Masehi, halaman 16 itu, dan wafat pada tahun 324 Hijriah atau 936 Masehi. Beliau itu termasuk salah satu keturunan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Maka dikenal dengan Al-Asy'ari, yaitu dari keturunan Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau ini awalnya mengikuti ajaran Mu'tazilah, Wasil bin Atha itu, yang kebetulan beliau itu anak tiri dari seorang tokoh Mu'tazilah, yaitu Al-Jubba'i waktu itu di Basra. Sampai beliau itu menjadi orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan aliran Mu'tazilah. Namun kemudian setelah beliau banyak mendalami, mengkaji ajaran Mu'tazilah, makin tahu kelemahan-kelemahan Mu'tazilah itu, bahwa terjadi beberapa penyimpangan-penyimpangan karena lebih mendahulukan kepada akal daripada nakal. Sampai pada suatu ketika beliau tafakkur, berpikir, merenung, ya, selama 15 hari, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk tentang langkah terbaik yang akan dilaluinya. Setelah tafakkur, memikirkan, dan alhamdulillah kemudian itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kembali, yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh aliran Mu'tazilah. Itulah yang kemudian muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya sudah ada, Pak. Perilakunya, ajarannya, konsepnya itu sudah ada mulai zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Tapi yang kemudian muncul istilah nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pada sekitar abad kedua Hijriah, ketika waktu itu aliran Mu'tazilah menjadi aliran resmi di kerajaan waktu itu. Nah, dengan munculnya Abil Hasan Al-Asy'ari inilah kemudian tegak lagi akidah Ahlus Sunnah wal Allah bersemayam di atas arasy. Bersemayam ini berarti kan diam. Kalau diam berarti sama dengan manusia. Menyamakan Allah dengan manusia, ini berarti sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini mustahil kepada Allah.